Ma, aku dapat pilihan apa? Pilihanmu lepas kunci rambut atau makan udang? Aku kan alergi udang, aku pilih lepas kunciran aja ya, Ma. Gak bisa nak, kamu gak bisa lepasin kunciran itu. Itu kunciran ajaib dari nenek moyangmu. Kalau kamu lepas akan terjadi hal buruk. Udah, pilih makan udang aja, Ren. Oke, Ma. Itu si buta yang rambutnya kuda poni kan? Iya, rambutnya pasti jelek kayak singa, makanya nggak pernah dilepas. Kalian gak capek apa ngomongin aku terus? Si buta udah berani ngejawab sekarang. Anak-anak semuanya, kita akan mengadakan lomba baca puisi ya minggu depan. Aku mau ikut. Sosokan banget si buta kuda poni ini. Ngeliat aja nggak bisa boro-boro baca puisi. Aku bisa ngafal kok. Udahlah kuda poni, nggak usah ikut-ikutan. Ren, mulai sekarang kamu nggak usah ikut kelas membaca lagi ya. Sia-sia aja, kamu kan buta. Tapi Bu, Ibu sebenarnya nggak suka ada anak seperti kamu di sekolah ini. Malu-maluin dan gak berguna banget. kenapa aku harus buta? Kenapa aku gak bisa sama kayak anak-anak normal lainnya? Halo, permisi. Aku anak baru nih. Mau nanya dong, perpustakaan di sebelah mana ya? Maaf. Jangan-jangan kamu nggak bisa melihat ya? Iya, aku buta dari kecil. Oh iya, kenalin. Nama aku Reja. Aku Karen. Itu si buta kuda poni. Kita isengin aja yuk. Hai kuda poni, sini. Bingung ya HP-nya kemana? Nih ambil. Balikin dong. Nih ambil dong. Bodoh banget si buta culun ini. Hei, berhenti kalian. Jahat banget sih. Siapa sih lo? Gak usah ikut campur deh, sok-sokan belain cewek buta ini. Dilihat-lihat ganteng juga. Kenalan dong. Gue nggak sudi kenalan sama cewek jahat kayak lo. Idih, sombong banget nih cowok. Ren, ayo kita pergi. Gak usah ngeladenin orang-orang gak jelas kayak mereka. Songong banget, belum tahu dia kita siapa. Reza, makasih ya udah bantuin aku. Sama-sama, Ren. Aku kan temanmu mulai hari ini. Wah, akhirnya aku punya teman. Emangnya kamu nggak punya teman selama ini? Enggak, mereka semua bilang aku aneh karena aku selalu dikuncir satu begini dari kecil. Mereka ngatain aku si buta kuda poni. Tenang ya, mulai sekarang aku akan selalu ada buat kamu. Aduh, gatel. Kamu kenapa? Kayaknya alergi makan udang karena mama gak kasih aku milih lepas kunciran. Tapi kenapa? Kamu cantik kok kalau rambutnya digerai. Mama bilang rambutku harus terus dikuncir satu seperti ini. Aku penasaran, gimana kalau kita coba buka kuncirannya? Aku gak berani, kata mama akan ada hal buruk yang terjadi. Kunciran ini dari nenek moyang. Aku curiga ada sesuatu sama kunciran itu. Jangan-jangan kamu buta gara-gara kuncir satu itu. Apa kamu gak curiga? Gak mungkin, aku buta dari kecil, Reza. Ya, tapi kamu juga dikuncir dari kecil kan? Kamu bener juga. Udah, buka aja Ren. Aku bakal jagain kamu kok. Ya udah deh, aku coba buka ya. Reza? Loh, Ren, kamu bisa melihat? Iya, aku gak nyangka bisa ngeliat. Tapi aneh banget, kenapa mama selama ini bikin aku buta? Pasti ada sesuatu, Ren. Apa mamamu pernah memberikan hal lain? Mama selalu kasih aku minum jus apel setiap hari. Tapi rasanya aneh. Kamu jangan minum jus itu lagi ya. Kita nggak tahu ada apa di balik semua ini. Oke, Reza. Ma, aku pulang. Sayang, mama kangen deh sama kamu. Kamu gak lepas kunciran rambut itu kan? Enggak kok, Ma. Bagus sayang. Sayang, ini mama buatkan jus apel untuk kamu. Diminum ya. Iya, Ma. Cepat diminum sayang, keburu sore. Bentar lagi, Ma. Aku kembung tadi minum banyak air. Ya udah jangan lupa habisin. Loh, jus apel ini serem banget warnanya. Mana selama ini aku minum lagi? Ini beneran jus apel apa bukan ya? Ma, aku pergi ke rumah temen dulu ya. Hati-hati nak, jus apelnya sudah kamu minum kan? Udah kok, Ma. Itu si buta kuda poni kan? Rambutnya sekarang digerai. Hai teman-teman, akhirnya aku bisa ngeliat kalian. Loh, kok kamu udah gak buta? Udah enggak, aku udah normal sekarang. Oh, jangan-jangan selama ini kamu nipu kita semua. Dasar caper, penipu. Terserah kalian deh. Reza, kamu kemana aja? Hai Ren, aku telat nih. Kamu nggak apa-apa kan? Itu minuman apa? Ini jus apel yang aku bilang tadi. Aku udah minum jus ini sejak kecil. Hah? Nggak salah. Jus apel apaan warnanya kayak gini? Emang jus apel yang asli warnanya kayak gimana? Aku belum pernah lihat, aku kan buta. Ya, nggak seserem inilah Ren. Pokoknya mulai sekarang kamu harus hati-hati sama mamamu. Tapi Reza, mama sayang banget sama aku. Ingat Ren, gak ada satu orang pun yang bisa kita percaya di dunia ini selain diri kita sendiri. Ren, sebaiknya kamu ikut ke rumahku. Mau ngapain Reza? Aku mau ajak kamu ketemu papaku. Dia adalah seorang ahli ramuan. Oke deh. Pak, aku pulang. Ini temanku, Ren. Halo Om. Pak, coba lihat deh. Papa tahu nggak ini minuman apa? Hah? Kalian dapat minuman itu dari mana? Minuman ini dari mamaku Om. Kok bisa? Tapi yang penting kalian nggak meminumnya kan? Aku minum jus apel ini sejak kecil. Astaga, Emangnya itu minuman apa, Pak? minuman itu bukan jus tapi...
Hah? Jadi itu bukan jus? Minuman ini terlarang dan tidak boleh diminum. Dulu hanya ada satu orang yang bisa membuat minuman ini. Bahkan resep minuman ini sebenarnya tidak sengaja ditemukan. Tapi kenapa mamanya bisa mendapatkan minuman itu? Kalau boleh tahu, siapa nama mamamu? Grace. Grace? Grace Sinta Tiara. Iya. Dia adalah mantan asisten papa dulu. Dia satu-satunya orang yang bisa membuat ramuan itu. Efek ramuan itu membuat orang menjadi lupa ingatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak, agar ingatan Ren bisa kembali? Ini ada ramuan penangkal, kamu beri dia minum ramuan ini. Setelah dia meminumnya, maka ingatan kamu akan kembali. Oke, aku akan kasih mama minum minuman ini. Makasih om. Sama-sama, nak. Ma, aku pulang. Sayang, kamu dari mana aja sih? Lama banget. Aku habis jalan-jalan sama temen mah. Teman? Oh iya, aku beliin mama minuman. Apa itu, nak? Katanya bagus buat kesehatan. Tumben banget kamu, nak. Oke, mama minum ya. Bau minuman ini sepertinya mama tahu. Kamu habis bertemu siapa? Berani-beraninya kamu menjebak mama. Mama harus minum minuman itu. Gak akan, pasti ada orang yang menghasut kamu. Mulai sekarang kamu gak boleh kemana-mana. Aku udah tahu sebenarnya mama yang bikin aku buta. Kenapa mama jahat banget? Aku kan anak mama. Justru mama melakukan semua ini agar kamu selalu ada bersama mama. Selamanya kamu harus nurut sama mama. Sini, ikut mama. Cepat. Ma, lepasin aku. Mulai sekarang kamu gak boleh keluar dan bertemu siapapun. Aku harus telepon Reza. Halo Reza, aku dikurung sama mama. Oke, Ren. Aku kesana sekarang juga. Oke Reza. Ren? Reza? Hehe, siapa kamu? Anak kurang ajar. Grace! Tuan? Kenapa Tuan bisa ada di sini? Sudahi semua perbuatanmu dan cepat minum minuman itu. Atau saya akan melaporkan kamu ke polisi. Jangan Tuan. Baik, saya minum sekarang. Ren, kamu kenapa? Aku udah ingat semuanya. Kamu bukan mamaku. Coklat maju atau coklat mundur? Ini maksudnya apa sih? Coklat maju itu artinya kamu akan mempercepat waktu dan berada di masa yang akan datang dalam 24 jam lagi. Kalau gitu aku pilih coklat maju. Hai guys, kalian pilih coklat apa? Gue milih coklat mundur soalnya hidup gue lebih enak di masa lalu, waktu orang tua gue masih hidup. Kalau udah milih maju ke masa depan, gak mungkin bisa balik lagi ke masa sekarang. Aku milih coklat maju soalnya aku yakin di masa depan aku bakal jadi orang sukses. Ngimpi lo, orang tua lo aja miskin, mana mungkin lo jadi orang kaya di masa depan. Kan gak ada yang tahu. Gue yang bakal jadi orang sukses. Gue orang paling kaya di masa depan. Bener banget, udah pasti Tania yang jadi orang paling kaya nanti. Secara kan orang tua dia konglomerat, bukan si Ren anak tukang beca. Ren mah paling jadi babu. Hei anak tukang beca, 12 jam lagi kita bakal ketemu di masa depan. Siap-siap lo jadi babu gue. Kenapa gitu? Bisa aja kita sama-sama sukses di masa depan. Enak aja, cuma gue orang kaya satu-satunya di masa depan, gak usah iri lo. Kira-kira si Ren bakal jadi pengemis, pemulung, atau jangan-jangan jadi tukang beca juga? Kenapa kalian yakin banget masa depan aku bakal buruk? Bacot. Aku penasaran apa yang akan terjadi sama orang-orang sombong kayak kalian di masa depan. Halah, berisik lo Ren. Anak tukang beca gak usah banyak gaya, nasib lo gak bakalan beruntung. Ren, kamu dapat surat peringatan karena telah menghina Tania. Apa? Fitnah, aku gak ngehina Tania, Bu. Cukup, ibu gak mau dengar. Ibu lebih percaya anak konglomerat daripada anak tukang becak. Tapi Bu, Diam, mulai sekarang kamu gak boleh menggunakan fasilitas sekolah. Tania, kamu gak bisa berlaku semena-mena kayak gini ke aku. Wah, suka-suka gue, duit gue banyak, gue bisa beli harga diri lo. Kamu keterlaluan, kita lihat aja di masa depan apa kamu masih bisa berlaku kayak gini. Beraninya lo nantangin gue. Gue injek-injek lo di masa depan. Hajar, Tan. Sadar diri, lo selamanya cuma anak tukang becak. Guys, siap-siap 1 menit lagi. Semoga masa depanku bagus. Ren, Iya, Pak. mulai sekarang kamu harus merahasiakan saldo dan kekayaan kita ya, agar tidak diincar oleh para pesaing bisnis papa. Oh gitu ya, Pak. Oke. Hei Ren, masih inget gue gak? Kamu siapa ya? Tania, masa lupa? Oh iya. Lo lihat saldo gue, 8 triliun cuy. Lo kok di private miskin ya? Saldoku lebih tinggi daripada kamu. Lawak lo. Tania. Lo Ren kan? Udah lama gak ketemu. Lo makin dekil aja. Kumel iu. Bener kan gue bilang apa dulu? Anak tukang beca ini tetap miskin. Kalian jangan asal nilai orang sembarangan. Emangnya kalian sekaya apa sih sekarang? Saldo gue 4 triliun. Udah Clara, ayo kita cepetan pergi dari sini. Gue gatel deket-deket si miskin ini. Ayolah. Sombongnya nggak berubah. Salam kenal semuanya. Weh, itu mahasiswa baru, namanya Reza. Ganteng banget gila. Calon pacar gue tuh. Gas loh Tan, cowok mana yang bisa nolak lo? Jelas dong. Permisi, kamu anak baru juga ya? Iya. Kenalin, namaku Reza.
Aku Karen. Ya udah, sampai ketemu di kelas ya. Kalau ada waktu, kita bisa ngobrol-ngobrol kan? Dia kelihatannya baik. Oke Reza. Hei miskin, berani-beraninya lo deketin Reza. Dia itu calon pacar gue. Lah, siapa juga yang deketin Reza? Orang dia yang ngajak aku kenalan. Halah, gak usah kepedean deh lo. Ngaca woi, kalau Reza tahu lo anak tukang beca, dia bakalan ilfil sama lo. Awas aja lo. Emangnya kenapa kalau aku anak tukang beca? Gak ngerugiin kamu juga kok. Wah, udah berani ngelawan ya kamu sekarang. Rasain nih. Kamu nampar aku. Iya, kenapa? Mau lagi? Aku udah gak bisa sabar sekarang. Aku akan aduin ini semua ke ayahku. Sini, bawa ayah lo ketemu sama ayah gue. Paling becanya dirobohin. Orang sombong kayak kamu emang harus dikasih pelajaran. Papa bisa ketemu sama Tania besok. Ada apa? Dia nampar aku tadi. Keterlaluan. Mereka yang dulu membuli kamu kan, nak? Iya, mereka bener-bener belum berubah. Mulai sekarang publik saja saldomu, nak, biar semua orang tahu. Tapi ingat ya, kamu harus tetap jadi anak yang rendah hati dan jangan sombong. Iya, Pa. Oke, besok papa akan datang ke sekolahmu. Mulai sekarang aku akan publik saldoku. Wah, Ren, itu lo bikin rekening palsu ya? Itu saldo asliku kok, saldoku emang unlimited. Halah, penipu. Lo pikir bakal ada yang percaya sama lo? Miskin. Terserah kalian lah. Ren, kamu datang pagi banget ke sekolah. Iya Reza, rumahku agak jauh dari sekolah, aku takut telat. Reza, kamu ngapain deket-deket sama Ren? Mending sini ngobrol sama aku. Kamu siapa? Nama aku Tania, Reza. Aku orang paling kaya loh di kampus ini. Apa sih? Kok pamer? Gue nggak nanya. Ih, kok kamu gitu sama aku? Pasti kamu udah dihasut ya sama si Ren ini. Jangan deket-deket sama Ren, dia ini miskin, anak tukang beca. Gue nggak peduli. Dia baik, gak kayak lo, sombong. Ih, kesel banget gue. Ini semua pasti gara-gara lo, Ren. Sini ikut gue sekarang. Apa sih Tania? Berani-beraninya lo ngerebut Reza dari gue. Rasain nih. Kamu nampar aku. Ah, kamu. Kenapa? Aku nggak boleh bales. Hei, anak kurang ajar. Om kok tiba-tiba nampar aku? Beraninya kamu nyakitin Tania, anak saya. Berhenti, kalian sudah keterlaluan. Nah ini si bapak tukang beca nongol juga. Pah, hajar dia. Hah, Pak Datu, jadi ini anak bapak? Om kenal sama ayah saya. Tania, Pak Datu ini orang kaya nomor 1. Kamu harus minta maaf sama Ren. Apaan sih, Pak? Dia cuma tukang beca dari dulu. Dulu Pak Datu emang tukang beca, tapi sekarang dia adalah pemilik beberapa perusahaan dan rumah sakit di Indonesia, Tania. Papa bercanda kan? Sejak Papa bangkrut, Papa bekerja di perusahaannya Pak Datu. Makanya Tania, jangan suka ngerendahin orang. Bos, maafin saya. Kalian sudah keterlaluan terhadap Ren. Kamu saya pecat.